Kisah ini terjadi 18 tahun yang lalu. Kisah pilu yang dialami sebuah keluarga yang namanya kami samarkan demi kepentingan bersama. Kisah yang sangat tragis dan banyak menguras air mata kesedihan. Kisah ini membuktikan bahwa dunia lain dan tak kasat mata itu memang ada. Cerita ini mengungkapkan betapa jahatnya dan betapa berbahayanya santet. Betapa sebuah perbuatan yang sangat terkutuk yang bisa melukai orang lain, bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Perbuatan para pendosa dan orang-orang yang juga jahat. Di Indonesia sendiri, kita mengenal berbagai macam jenis santet dan berbagai macam media yang digunakan dalam proses lewatnya sebuah santet. Mendengar kata santet, pasti banyak cerita-cerita yang telah terjadi berkenaan dengan hal ini. Sudah banyak korban yang berjatuhan dari ilmu ini. Dari dahulu, dan mulai nenek moyang kita sudah terkenal akan ilmu ini. Apalagi sejak dulu memang orang-orang lebih memilih banyak belajar ilmu daripada banyak mengumpulkan harta. Dahulu ilmu menjadi primadona di kalangan masyarakat. Makanya banyak orang-orang terdahulu yang terkenal akan kesaktiannya. Dari mulai kebal bacok, bisa terbang dan bisa menghilang. Dari mulai ilmu putih sampai ilmu hitam, orang-orang zaman dahulu lebih banyak menghabiskan hidupnya dengan cara laku ritual dengan tujuan masing-masing. Ilmu-ilmu yang ada sampai sekarang ini, baik ilmu putih maupun ilmu hitam, tak lepas dari warisan para pendahulu yang telah sebelumnya berkecimpung dalam olah kebatinan ini. Kisah ini terjadi di sebuah desa. Sebut saja desa itu bernama Desa Dadap Sari. Desa ini terletak di pinggir paling ujung berbatasan dengan desa lain. Kisah ini bermula saat adanya pesta pemilihan kepala desa. Waktu itu, bakal calon kepala desa yang bertarung dalam kancah percalonan ada 2 orang. Kedua orang itu adalah Pak Cokro dan Pak Burhan. Pak Cokro yang mendapatkan nomor urut pertama adalah kepala desa yang lama. Dalam pandangan masyarakat, Pak Cokro ini adalah kepala desa yang sombong dan semena-mena kepada warga desa. Tetapi beberapa tahun ini tak ada satupun warga yang berani menentangnya. Pernah satu kali suatu peristiwa yang berhubungan dengan kepala desa berkenaan tentang masalah tanah, dan ujung-ujungnya warga itu meninggal dengan cara tragis dan mengenaskan. Semua warga desa mengetahui kejadian itu, namun sampai sekarang tak pernah terungkap penyebab dari kematian warga itu. Sejak kejadian itu, sebagian warga merasa segan dan takut kepada Pak Cokro. Biarpun mereka tahu Pak Cokro selalu mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat desa. Entah kenapa, setiap warga yang berhadapan dengan Pak Cokro selalu merasa takut dan minder. Seolah-olah ada aura kekuatan yang membuat orang yang berhadapan dengan Pak Cokro menjadi lemas dan gemetar. Perawakan Pak Cokro memang tinggi besar, dengan kumis yang lebat membuat tampangnya semakin garang. Sudah 2 kali ia menjabat sebagai kepala desa, dan sampai sekarang
masih belum ada satu orang pun yang berani melawan Pak Cokro dalam pemilihan kepala desa. Pak Cokro terkenal sebagai orang yang kaya raya di desanya, apalagi setelah ia menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode ini. Sudah banyak tanah-tanah warga yang tak kenapa dan bagaimana sekarang ini sudah berganti tangan, berpindah menjadi milik Pak Cokro. Selama 2 periode ini, warga hidup dalam penuh tekanan. Sebelum Pak Cokro menjabat menjadi kepala desa, dahulu desa dipimpin oleh Pak Dahlan, seorang kepala desa yang merakyat dan sangat dekat dengan para warga. Tapi kejadian naas dan menyedihkan terjadi. Peristiwa itu terjadi ketika 3 hari menjelang pemilihan kepala desa. Saat itu, cuma 2 calon kepala desa yang bertarung, yaitu Pak Dahlan dan penantangnya, yaitu Pak Cokro. Malam itu, 3 hari sebelum acara pemilihan kepala desa, 2 kubu warga terpecah mendukung kedua calon kepala desa di desa mereka. Tampak di rumah Pak Cokro ramai oleh para warga yang mendukungnya. Begitu juga di rumah Pak Dahlan juga demikian. 2 kubu yang sama-sama banyak pendukungnya itu, malam itu mereka berkumpul. Di sisi lain, di sebuah rumah kecil berdinding kayu, tampak seorang lelaki tua sedang duduk bersila, dan di hadapannya tampak sesajen dan ubur rampe. Asap dupa tampak berterbangan, menyeruak, menambah aura mistis yang jahat. Aroma itu menebar aroma kematian. Sebut saja, laki-laki tua itu adalah Mbah Jambrong. Terlihat, sebuah foto tergeletak di atas sesajen. Terlihat juga cacawan darah hitam dan beberapa sobek kain kafan. Tampak Mbah Jambrong lagi membaca mantra. Hei, para konco-konco makhluk gelapan, demit-demit setan alas iblis jahanam, arwah-arwah gentayangan, di penguasa kegelapan malam, gelapnya kegelapan, ngelumbu merondang teko, suek dan suek, nyawa pedut hilang kecopot, suer tak kewer, carjir kocar kacir, dar langsung mudar. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang diikuti dengan keluarnya api dari dupa kemenyan yang terbakar. Terlihat muncul sebuah bayangan putih yang melesat dari dupa kemenyan yang terbakar itu. Bayangan itu pun melesat terbang menuju salah satu rumah calon kepala desa di desa itu. Tampak di kegelapan malam, sebuah bayangan putih melesat dengan cepatnya. Ternyata bayangan itu melesat ke arah rumah Pak Dahlan. Saat itu Pak Dahlan lagi asik berbincang-bincang dengan beberapa warga. Dan tiba-tiba, tanpa diduga-duga, Pak Dahlan tersentak kaget. Pak Dahlan seperti mendapat hantaman yang keras dan seperti mencekik lehernya. Seketika itu juga, Pak Dahlan tak bisa berucap apa-apa. Dan Pak Dahlan pun meninggal seketika seperti terkena serangan jantung. Pak Dahlan meninggal mendadak tanpa sebab. Semua yang hadir di tempat itu kaget dan tak percaya. Istri Pak Dahlan segera menelpon Bu Bidan. Dan sebentar kemudian, Bu Bidan Mirna tiba di rumah Pak Dahlan. Setelah Bu Bidan memeriksa denyut jantung dan nadi Pak Dahlan, Bu Bidan mengatakan kalau Pak Dahlan memang telah meninggal. Malam itu,
Berita kematian Pak Dahlan membuat seisi desa gempar. Banyak para warga yang sedih dan tak percaya akan kematian Pak Dahlan. Warga desa tak mengira kades yang mereka cintai telah meninggal secara mendadak. Mereka bersedih karena mengingat semua kebaikan dan jasa-jasa Pak Dahlan dalam memajukan desa mereka. Seorang kepala desa yang dekat dengan masyarakat dan sering menolong warganya yang sedang kesusahan. Seorang kepala desa yang rela menyumbangkan waktu dan hartanya demi kemakmuran desa dan para warganya. Keesokan harinya, di rumah Pak Dahlan, ramai para keluarga dan para warga yang datang melayat. Keluarga dan warga masyarakat masih tak percaya dengan kematian Pak Dahlan yang mendadak. Seluruh warga desa berduka kehilangan seorang tokoh masyarakat yang sangat dekat di hati masyarakat. Sekitar pukul 10 pagi, pemakaman jenazah Pak Dahlan dilaksanakan, dan iringan jenazah yang diantar hampir seluruh warga desa pun berangkat menuju ke lokasi pemakaman desa. Derai air mata keluarga dan warga desa mengiringi pemakaman Pak Dahlan. Suasana pemakaman Pak Dahlan berjalan lancar dengan iringan dan sebagian besar warga desa. Warga desa merasa kehilangan sosok yang bersahaja, baik dan sederhana. Sejak kejadian itulah, akhirnya Pak Cokro menjadi calon tunggal kepala desa. Dan akhirnya, Pak Cokro lah yang selanjutnya menjadi kepala desa. Di kubu Pak Cokro sangat bangga dan senang akhirnya Pak Cokro menjadi kepala desa. Awal menjabat, Pak Cokro terlihat baik kepada masyarakat, hingga akhirnya sifat aslinya pun muncul. Tapi, sebenarnya sebagian besar masyarakat sudah tahu akan sifat Pak Cokro sebelum menjabat kepala desa. Hingga waktu berlalu, tak ada kejelasan tentang sebab musabab kematian Pak Dahlan hingga saat ini. Warganya bisa menduga-duga kalau Pak Dahlan meninggal karena terkena santet. Hingga waktu berjalan 2 periode selama menjabat kepala desa, Pak Cokro sangat ditakuti oleh para warga desa. Hingga tak ada warga yang berani maju dalam pemilihan kepala desa. Dan baru kali inilah ada warga yang berani maju melawan Pak Cokro dalam bursa pemilihan kepala desa. Orang tersebut adalah Pak Burhan. Pak Burhan sebenarnya bukan warga asli, tetapi istrinya lah yang warga asli desa Dadapsari. Dan ia telah tinggal menetap di desa itu lama sekali. Majunya Pak Burhan dalam kancah pemilihan kepala desa kali ini adalah berkat dukungan para warga masyarakat yang sudah merasa bosan dan muak dengan kepemimpinan Pak Cokro selama ini. Sudah banyak warga desa yang merasakan akibat dari kepemimpinan yang sewenang-wenang dari Pak Cokro. Sudah banyak warga yang tahu kelicikan dan ulah semena-mena Pak Cokro. Karena dukungan para warga, kini akhirnya Pak Burhan mau maju dalam pemilihan kepala desa. Ia juga merasa kasihan dengan para warga. Ketegangan pun mulai tampak sekitar 5 hari sebelum acara pemilihan kepala desa dilaksanakan. Dua kubu saling bersaing untuk menerai simpati masyarakat. Kali ini, terlihat banyak warga yang mendukung di kubu Pak Burhan, sedangkan di kubu Pak Cokro
para pendukungnya pun berkurang drastis. Hal ini membuat gusar dan cemas, marah Pak Cokro. Kali ini, ia merasakan kecemasan yang amat besar. Khawatir, kali ini ia akan gagal menjadi kepala desa lagi. Dengan segala cara dan upaya yang telah Pak Cokro lakukan, dari mulai memberikan uang dan sembako dan juga janji-janji telah ia lakukan. Namun, kali ini belum tampak membuahkan hasil. Tak lupa, jalan pintas yang biasa ia lakukan juga telah ia tempuh. Maklum, sudah menjadi hal yang biasa. Setiap ada pencalonan, pasti dunia-dunia klinik dan mistis tak akan tertinggal dalam proses ini. Pak Cokro pun seperti biasanya juga mempunyai sebut saja dukun. Ternyata dukun yang berada di balik Pak Cokro adalah Mbah Jambrong. Jangan-jangan dulu kematian Pak Dahlan saat terjadi pencalonan kepala desa itu merupakan ulah dari Pak Cokro lewat dukun andalannya. Tampak Mbah Jambrong di depan altar ritualnya. Ia tengah berbincang dengan seseorang. Ternyata orang itu adalah Pak Cokro. Mereka pun terlibat dalam pembicaraan. "Mbah, gimana ini Mbah? Sepertinya warga sudah tidak bersimpati lagi kepadaku," kata Pak Cokro kepada Mbah Jambrong. Tenang, jangan khawatir. Kamu tahu kan siapa aku? Kamu menjabat 2 periode ini juga karena aku. Ingat itu. Iya Mbah, aku percaya sama Mbah Jambrong. Pokoknya, kalau nanti aku menjabat lagi Mbah Jambrong akan aku kasih uang yang lebih banyak lagi. Mbah Jambrong pun melancarkan aksinya lagi seperti biasa. Ritual yang selama ini ia jalani di saat memasuki pemilihan seperti kali ini. Aroma-aroma ilmu hitamnya dikerahkan dan disebarkan di seluruh penjuru desa untuk memengaruhi para warga dalam memenangkan pemilihan kali ini. Japa mantra ia tebarkan di seluruh isi desa. Hingga akhirnya tibalah saat pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hari itu, hari Minggu, di lapangan desa digelar acara pilkades. Banyak warga yang berdatangan datang untuk memilih pilihan mereka kali ini. Tampak 2 orang duduk di atas panggung tempat 2 calon kepala desa yang tengah bertarung dalam pilkades kali ini. Sebenarnya, dari semalam Pak Burhan sudah merasakan firasat-firasat yang kurang mengenakan. Namun, ia tak memperdulikannya. Sekitar pukul 1 siang, acara pemilihan pun selesai dan tiba waktunya penghitungan jumlah suara bagi kedua calon. Setelah selama 3 jam, akhirnya terlihat siapa yang menang kali ini dan positif bakal menjadi kepala desa di desa Dadap Sari. Ternyata dari penghitungan jumlah suara kali ini, yang memenangkan pilkades kali ini adalah nomor urut 2, yaitu Pak Burhan. Pak Burhan tak menyangka kalau ia akan menjadi pemenangnya. Warga pendukung Pak Burhan bersorak gembira karena calon mereka telah terpilih menjadi kepala desa yang baru. Mereka berharap akan ada perubahan untuk kemakmuran warga dan desa Dadap Sari. Sebaliknya, Pak Cokro yang tak menyangka kalau dia akan kalah kali ini. Dia kaget dan tak percaya dengan hal ini.
Pak Cokro terduduk lemas kali ini. Sambil menahan rasa malu yang luar biasa, hati Pak Cokro sakit terasa teriris-iris dan tersayat-sayat. Timbullah dendam kesumat di hati Pak Cokro kepada Pak Burhan. Ia tak rela kalau ia kalah oleh Pak Burhan. Maka timbullah niat jahat lagi dalam benak pikiran Pak Cokro. Kali ini dendam itu mengarah ke keluarga Pak Burhan. Kejadian mengerikan itu pun terjadi setelah Pak Burhan menjadi kepala desa jalan 2 bulan. Pada suatu malam, sekitar pukul 11 malam, saat itu rumah Pak Burhan terlihat sepi. Istri Pak Burhan dan kedua orang anak Pak Burhan saat itu tengah terlelap tidur. Sementara Pak Burhan masih sibuk menyelesaikan kerjanya di rumah. Ia masih sibuk duduk di meja kerjanya yang ada di rumah. Tiba-tiba Pak Burhan seperti mendengar suara ledakan di atas rumahnya. Suara apa itu ya? Mungkin perasaanku saja, gumam Pak Burhan di dalam hati. Pak Burhan pun melanjutkan kerjanya menyelesaikan menulis rancangan program-program yang akan dilaksanakan ke depan. Sebenarnya saat terjadi ledakan di atas rumah itu, tampak di atas rumah sesosok bayangan menakutkan tengah bertengger di atap rumah Pak Burhan tanpa ada orang yang tahu. Sosok tersebut terlihat bermuka hancur dan sangat menyeramkan. Sosok tersebut mengeluarkan aroma jahat dan kematian. Aroma ilmu hitam yang kental tengah menyelimuti rumah Pak Burhan. Aura kegelapan yang sangat pekat. Pagi pun tiba. Seperti biasa, Pak Burhan bangun pagi dan mulai persiapan untuk masuk kantor. Dan sehabis sarapan pagi, Pak Burhan berangkat ke kantor kepala desa naik motor kesayangannya. Tak lupa, ia berpamitan kepada istrinya. Susi, anak pertama Pak Burhan, sudah terbangun sedari tadi dan membantu memasak ibunya di dapur. Sementara Ani, anak kedua Pak Burhan, ternyata belum bangun pagi hingga pukul 8 pagi. Susi melangkahkan kakinya ke kamar adiknya. Ia berniat membangunkan adiknya. Setelah sampai di dalam kamar, Susi segera membangunkan Ani. Ani pun terbangun dan dia tampak masih sangat mengantuk. Waktu pun terus berjalan dan berlalu hingga malam akhirnya tiba. Sekitar pukul 11 malam, Susi dan Ani sudah tertidur lelap. Sementara Pak Burhan dan istrinya masih asik di depan TV sambil menikmati teh hangat. Malam itu, suasana terasa sangat sepi dan sunyi. Terdengar suara-suara binatang malam dan olongan anjing hutan yang saling bersaut-sautan, menambah suasana malam terasa aneh. Sekitar pukul 1 malam, Pak Burhan dan istrinya berjalan melangkah masuk ke dalam kamarnya. Dan tak lama kemudian, mereka berdua pun terlelap tidur. Di sisi lain, Ani, anak kedua Pak Burhan, rupanya saat itu tengah bermimpi. Ia merasa berada di suatu tempat yang gelap. Ani merasa mencium bau anyir darah dan bau busuk yang sangat menyengat. Ia berusaha berjalan dalam suasana gelap. Ia berusaha mencari jalan keluar dari tempat yang ia pijak. Semakin lama, semakin ia merasakan bau yang sangat amis dan bau busuk itu pun semakin bertambah.
Sesaat kemudian, Ani seperti seakan-akan ingin muntah dengan bau busuk yang sangat menyengat itu. Dalam kebingungannya, tiba-tiba Ani dikagetkan dengan suara tawa yang tiba-tiba terdengar dan membuat bulu kuduk merinding. Membuat siapa saja yang mendengarnya pasti ketakutan. Belum hilang rasa kaget, tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dengan wajah yang separuh rusak dan penuh belatung dan kulak. Sosok itu mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat sekali. Kali ini, Ani tak kuat lagi menahan bau busuk yang ditimbulkan oleh sosok itu. Ani pun seketika itu muntah. Tiba-tiba, sosok tersebut seperti ingin mencekik dan menggigit Ani. Dengan spontan, Ani langsung berlari menjauhi sosok itu. Namun, sosok itu terus saja mengejar Ani hingga Ani ketakutan dan menjerit dengan kerasnya. Ani pun terbangun. Saat terbangun itulah ia baru sadar kalau tadi ia telah bermimpi. Mimpi yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Mimpi yang aneh, kuman Ani di dalam hati. Susi, kakak Ani yang mendengar teriakan Ani segera berlari ke kamar Ani, dan setelah ia membuka pintu, Susi melihat Ani yang tengah duduk di atas kasur dengan wajah pucat dan bulu keringat yang mulai bermunculan di wajahnya. Ani masih terbayang mengingat mimpinya tadi. Susi pun segera bertanya kepada adiknya kenapa ia berteriak. Ani yang masih bingung mengatakan kepada kakaknya kalau ia tadi bermimpi. Ani pun menceritakan semua mimpinya tadi dengan detail. Susi kemudian memeluk Ani sambil menenangkannya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga hanya mimpi saja. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun kembali tertidur. Kali ini Susi tidur menemani adiknya. Ia khawatir ada apa-apa. Pagi pun tiba. Susi terbangun dari tidurnya dan ia berniat untuk membangunkan Ani. Saat Susi ingin membangunkan Ani, ia kaget. Susi melihat tubuh adiknya yang tampak pucat membiru. Ia pun segera membangunkan adiknya. Ani pun terbangun. Tapi Ani merasakan kalau tubuhnya terasa lemas, terasa linu di sekujur tubuhnya. Susi baru menyadari ada yang aneh dalam diri Ani. Ani mengatakan kalau tubuhnya terasa lemas sekali dan terasa sakit. Susi kemudian berteriak memanggil ayahnya, dan tak lama kemudian Pak Burhan sudah ada di kamar Ani. Sesampai di kamar anaknya, Pak Burhan kaget melihat tubuh anaknya yang pucat. Pak Burhan segera menelepon Bu Bidan Mirna. Dan setengah jam kemudian, Bu Bidan Mirna telah berada di rumah Pak Burhan. Segera, Bu Bidan masuk ke kamar Ani untuk memeriksa Ani. Bu Bidan Mirna terbengong kali ini. Ia bingung dengan gejala yang ada pada Ani. Ia bingung dengan suhu tubuh dan kulit Ani yang pucat. Dalam pemeriksaannya, darah dan tekanan jantung Ani pun normal. Karena Ani merasa lemas dan ada rasa sakit, maka Bu Mirna kemudian memberikan kapsul dan resep untuk meningkatkan stamina Ani dan obat pengurang rasa sakit. Sesaat setelah minum obat,
Ani merasa agak lega, tetapi rasa sakit itu masih ada. Bubi dan Mirna berharap semoga kesehatan Ani segera pulih kembali. Hari-hari pun terus berlalu, dan sudah beberapa minggu ini Ani masih merasakan rasa sakit di tubuhnya, dan tubuhnya semakin terasa lemas. Bu bidan yang selama ini menangani Ani dibuat bingung dengan hal ini. Darah normal, tekanan jantung normal, tapi kok tubuh Ani malah semakin lemas dan pucat. Berat badan Ani kini semakin menurun. Sudah beberapa kali pengobatan alternatif telah ditempuh, namun kondisi Ani masih saja sama seperti dulu. Saat beberapa hari mulai membaik, tiba-tiba sakit Ani kembali lagi seperti semula. Tubuhnya terasa lemas lagi, dan rasa sakitnya akan muncul lagi dan semakin terasa. Itulah yang ia rasakan selama ini. Hingga pada suatu hari tubuh Ani semakin kurus. Dan kejadian yang memilukan dan sangat membuat hati Pak Burhan terluka adalah ketika malam itu tiba. Tiba-tiba Ani mengerang kesakitan menahan sakit di tubuhnya, dan ia seperti ketakutan yang luar biasa. Ani seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Keringat dingin mulai muncul di wajahnya, dan ia seperti ingin berontak. Ternyata malam itu adalah malam terakhir bagi Ani. Ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi menahan rasa sakit dan raut wajah yang ketakutan. Malam itu, berita kematian Ani membuat seisi warga desa kaget dan tak percaya. Mereka tak mengira Ani meninggal di usia yang masih sangat muda. Semua warga bersedih karena mengingat Ani adalah anak gadis yang baik dan sopan. Sementara itu, di atas rumah, tak ada satu orang pun yang melihat sesosok makhluk yang menyeramkan tampak terbang melayang di atas rumah Pak Burhan. Ternyata, sosok itu adalah sosok yang muncul dalam mimpi Ani, dan yang dahulu muncul saat ada suara ledakan di atas rumah Pak Burhan. Sosok penjelmaan dari sebuah ilmu santet yang mengerikan dan mematikan. Keesokan harinya, keluarga dan para warga berdatangan untuk melayat. Ani, anak Pak Burhan, telah meninggal dengan kondisi yang menyedihkan. Para warga desa banyak yang bersimpati dengan kematian Ani. Sekitar pukul 10 pagi, proses pemakaman jenazah Ani dilaksanakan. Jenazah Ani diberangkatkan dari rumah duka menuju ke pemakaman desa. Tampak iring-iringan warga desa yang mengantar ke pemakaman sampai juga di area pemakaman tersebut. Pemakaman Ani pun dilaksanakan hingga selesai. Terlihat para warga yang mulai meninggalkan pemakaman satu persatu. 1 bulan kemudian, kejadian serupa terjadi lagi. Kali ini, kejadian itu ganti menimpa Susi dan ibunya. Tiba-tiba, Susi dan ibunya mendadak sakit. Sakit yang hampir sama seperti sakitnya Ani terdahulu. Sakit yang lebih parah dialami oleh Susi. Berat badan Susi menurun dengan drastis, dan semakin hari ia semakin kurus. Sudah beberapa kali Pak Burhan berusaha mencari pengobatan alternatif, namun masih saja penyakit Susi dan ibunya tak kunjung sembuh. Banyak warga yang menyangkut pautkan sakitnya keluarga Pak Burhan dengan santet dan guna-guna.
Banyak warga yang berpikir kalau ini semua adalah akibat kiriman santet. Entah siapa yang tega berbuat demikian. Waktu demi waktu, sakit Susi semakin parah, hingga pada suatu hari ia muntah darah. Pak Burhan sangat bingung dan panik dengan keadaan Susi kali ini. Ia teringat dengan kematian Ani dahulu. Pada suatu malam, sehabis sholat, Pak Burhan tertidur. Dan dalam tidurnya, ia pun bermimpi bertemu seseorang lelaki tua berjubah, berjenggot putih. Dalam mimpinya, lelaki tua itu mengatakan agar Pak Burhan selalu berdoa dan yakin kalau penyakit anak dan istrinya akan segera sembuh. Dan dalam mimpinya itu, dia disuruh mencari orang yang bernama Mbah Sabeni. Sudah 3 malam ini, Pak Burhan mengalami mimpi yang sama. Dan setelah itu, dengan bertanya-tanya ke sana kemari dan mencari tahu, akhirnya yang ia cari ketemu juga. Rupanya, yang dimaksud di dalam mimpi itu adalah seorang lelaki tua yang telah berumur kira-kira 70 tahun. Lelaki tua itu adalah Mbah Sabeni. Ia tinggal di desa sebelah. Berbekal informasi yang ia dapat, akhirnya Pak Burhan segera pergi menuju ke rumah Mbah Sabeni. Pak Burhan pun tiba di rumah Mbah Sabeni. Sebuah rumah sederhana tampak di hadapannya. Segera, Pak Burhan mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban dari dalam rumah, dan beberapa saat kemudian pintu pun terbuka. Tampak seorang lelaki tua yang sudah beruban dan berjenggot panjang berdiri di depan pintu. Beliau adalah Mbah Sabeni. Segera Mbah Sabeni mempersilahkan Pak Burhan untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah duduk, Pak Burhan kemudian segera menceritakan maksud kedatangannya. Dan tak lupa, ia juga menceritakan tentang mimpinya. Tampak Mbah Sabeni manggut-manggut mendengarkan cerita Pak Burhan. Sejurus kemudian, Mbah Sabeni memejamkan matanya. Dan ia pun melihat kalau sebenarnya sakit yang diderita oleh anak dan istri Pak Burhan memang dari sebuah serangan santet yang telah dikirimkan oleh seseorang yang mempunyai ilmu hitam. Dalam penglihatan supranatural Mbah Sabeni, beliau tahu siapa yang telah mengirimkan santet keji itu kepada keluarga Pak Burhan. Mbah Sabeni kemudian membuka kedua matanya. Beliau segera mengatakan kepada Pak Burhan agar jangan khawatir lagi dan agar yakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Sabeni berjanji akan berusaha menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Susi dan ibunya. Saat itu juga, Pak Burhan dan Mbah Sabeni berangkat ke rumah Pak Burhan. Dan tak lama kemudian, sampailah mereka berdua di rumah Pak Burhan. Sepeda motor pun berhenti, dan mereka berdua segera melangkah masuk ke dalam rumah. Rupanya, di dalam rumah ternyata ada Bu Bidan Mirna yang tengah memeriksa Susi. Segera, Mbah Sabeni duduk di dekat Susi. Mbah Sabeni kemudian meminta segelas air putih, dan beliau kemudian segera berdoa dan entah membaca apa dan meniupkannya dalam gelas air putih itu. Mbah Sabeni kemudian menyuruh Pak Burhan untuk meminumkan air tersebut kepada Susi anaknya. Air putih pun segera diminumkan kepada Susi. Seperti mendapat sebuah energi, tiba-tiba
Tubuh Susi terlihat mulai tampak segar dan berangsur membaik. Mbak Sabeni kemudian meminta 1 gelas lagi, dan kembali Mbak Sabeni berdoa dan meniup air tersebut. Kali ini ganti istri Pak Sabeni yang diberi air tersebut. Setelah diminumkan air, kondisi tubuh istri Pak Sabeni pun kembali berangsur membaik. Mbak Sabeni meminta Pak Burhan untuk berdoa. Kali ini, Mbak Sabeni berniat mencabut ilmu santet yang ada pada tubuh Susi dan ibunya. Mbak Sabeni kemudian duduk bersila dan memejamkan kedua matanya. Tak lama kemudian, Mbak Sabeni tampak kumat kamit dan membaca sesuatu. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan yang amat keras di atas rumah Pak Burhan. Semua yang ada di dalam rumah kaget mendengar suara itu. Sementara itu, saat terjadi suara ledakan itu, sebenarnya ada 2 energi yang tengah berbenturan. Di atas rumah, terlihat sesosok makhluk yang tengah terbakar hebat. Makhluk itu pun menjerit akibat hantaman 2 energi yang berbenturan. Sosok itu pun meledak dan melesat jauh meninggalkan rumah Pak Burhan. Di sisi lain, di rumah Mbak Jambrong, dan saat itu ia tengah duduk bersila, tiba-tiba ia terpental dari tempat duduknya. Rupanya, serangan santet Mbak Jambrong kembali menghantam berbalik ke rumahnya. Asep kurang ajar, kudu kupret bujung buneng. Siapa yang telah berani melawan ilmu santetku? Raut wajah Mbak Jambrong tampak marah. Ia sangat marah ada orang yang telah melawan santet yang ia kirimkan. Sejurus kemudian, Mbak Jambrong kemudian duduk bersila, dan segera ia memejamkan matanya. Tampak Mbak Jambrong segera membaca mantra untuk menyerang orang yang telah membalikkan santetnya. Komat kami coba mantraku, coba mantra, coba mantra, coba mantraku. Lebur dari siji nyawi cing lumbo dari siji. Tubuh Mbak Jambrong tampak bergetar, dan tampak cahaya memerah muncul di hadapannya. Sinar bola api itu pun segera melesat terbang dengan secepatnya. Dalam kegelapan malam, tampak sebuah bola api yang berpijar dan bergerak terbang di atas langit malam itu. Ternyata, Mbak Jambrong telah melepaskan ilmunya untuk menyerang orang yang telah membalikan santetnya. Serangan itu mengarah ke arah rumah Pak Burhan. Siapa lagi yang ia maksud kalau bukan lain adalah Mbak Sabeni, yang saat itu telah mencabut ilmu santet yang bersemayam dalam tubuh Susi dan ibunya. Dua pendekar dunia persilatan yang berbeda aliran itu mau gak mau akan bertarung dan saling mengeluarkan ilmu-ilmu andalan mereka. Dua aliran yang berbeda, yaitu aliran hitam dan putih. Ayo, tebak siapa kali ini yang akan memenangkan pertarungan mereka berdua. Di tempat yang terpisah, di sebuah pos ronda, terlihat 3 orang warga yang tengah asik meronda. Terlihat kepulan asap rokok yang mereka hisap. Ketiga warga tersebut adalah Pak Nano, Kang Dardi, dan Mas Peno. Mereka bertiga tengah asik ngobrol sambil bergurau. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan adanya sebuah cahaya merah yang meluncur di atas langit dalam kegelapan malam. Cahaya itu sangat jelas terlihat oleh mereka bertiga.
Cahaya apa kuwi, Kang? Weh, nah iku ya santet. Biyen santet tenan iki. Dan tak lama kemudian, cahaya itu pun menghilang. Ternyata, cahaya itu sudah dekat mengarah ke rumah Pak Burhan. Mbak Sabeni yang tahu kalau akan mendapat serangan dari jarak jauh, tersenyum dan tampak dia berdoa dan membaca sesuatu. Tiba-tiba, saat sinar api itu berada di atas rumah Pak Burhan dan berusaha ingin masuk menghantam Mbak Sabeni. Saat itu juga terdengar ledakan yang amat keras. Dan terjadilah benturan dua kekuatan. Beberapa genting rumah Pak Burhan pecah dan terpental akibat dari benturan dua energi yang tengah bertemu. Semua orang yang berada di dalam rumah kaget dan terbengong, kecuali Mbak Sabeni. Lagi-lagi, di tempat Mbak Jambrong, tampak tubuh Mbak Jambrong yang penuh keringat dingin. Kali ini serangan Mbak Jambrong tidak dapat melukai Mbak Sabeni. Mbak Jambrong merasakan sebuah kekuatan yang juga besar dari lawan yang ia serang. Kali ini ia harus berkali-kali mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyerang Mbak Sabeni. Mbak Jambrong kembali membaca mantra, dan kali ini ia memanggil semua perewangannya agar berkumpul dan membantu serangan kepada lawan. Mbak Jambrong pun segera komat kamit membaca mantra. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh angin yang besar dan kencang, dan tak lama kemudian terdengar suara tawa yang sangat menakutkan. Kali ini, perewangan Mbak Jambrong yang hadir adalah siluman kepala botak. Siluman ini berkuasa di hutan larangan. Sesosok makhluk tinggi besar, bertaring dan berambut panjang, namun dengan kepala botak, telah hadir di hadapan Mbak Jambrong. Jika orang melihat sosok makhluk ini, pasti akan takut dan lari tunggang-langgang. Sosok yang tinggi besar dan menyeramkan. Segera, Mbak Jambrong menyuruh siluman kepala botak ini agar segera pergi untuk mengakhiri hidup dari lawannya. Mendengar hal ini, seperti mendapat perintah dari sang komandan, sosok siluman botak itu pun segera melesat pergi meninggalkan rumah Mbak Jambrong. Siluman kepala botak ini langsung lenyap menghilang, melesat menuju ke rumah Pak Burhan guna menjalankan misinya menghabisi musuh Mbak Jambrong. Sosok siluman ini ternyata sudah banyak memakan korban dari serangan ilmu Mbak Jambrong. Sudah beberapa orang yang ia binasakan. Namun, kali ini ia tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa. Secepat kilat, ia melesat dan sosok itu pun akhirnya sampai juga di rumah Pak Burhan. Mbak Sabeni yang tahu akan kedatangan siluman itu segera bergegas melangkah keluar rumah. Ia tak mau nanti akibat pertarungan mereka sampai membuat rumah Pak Burhan kenapa-kenapa. Terdengar suara tawa keras yang menakutkan dan suara menantang Mbak Sabeni.
Hai orang tua, keluar dan lawan aku. Aku akan mencabut nyawamu kali ini. Dengan sombongnya, siluman kepala Buddha itu menantang Basa Benih. Basa Benih melangkah keluar rumah. Sebentar kemudian, ia melihat sesosok makhluk tinggi besar yang amat menyeramkan namun buta. Basa Benih hanya tersenyum tipis. Hei, kamu siluman buta, kamu kembali atau memilih aku bakar di sini, atau aku hancurkan lebur tubuhmu, kata Basa Benih. Dasar orang tua tak tahu diri, tak tahu diuntung. Siluman kepala botak pun marah dan langsung menyerang Basa Benih. Dengan tangan yang segede rumah, ia langsung menghantam Basa Benih. Lagi-lagi, Basa Benih hanya tersenyum saat siluman kepala botak itu menyerang Basa Benih. Saat kepalan tangan siluman kepala botak itu hampir menyentuh tubuh Basa Benih, tanpa diduga-duga, seperti ada perisai yang melindungi tubuh Basa Benih. Lagi-lagi, ledakan keras terjadi lagi. Seperti membentur batu yang sangat besar, sosok siluman kepala botak kesakitan menahan tangannya yang terbentur. Sejurus kemudian, ia menyerang lagi dan kali ini mengerahkan semua ilmunya. Dengan cepat, kembali serangan itu menyerang ke arah tubuh Basa Benih. Kali ini, Basa Benih membaca doa dan tiba-tiba, dua energi yang saling berhadapan bertemu. Ledakan keras terjadi lagi, dan fatalnya, ledakan ini terpencar menerjang tubuh siluman kepala botak hingga tubuhnya terbakar hebat. Siluman kepala botak berteriak keras kesakitan. Sungguh, sebuah ledakan yang dahsyat tengah terjadi saat itu. Dengan tubuh yang terbakar dan terpental, diiringi suara melengking menjerit kesakitan. Tubuh siluman kepala botak itu pun menghilang dari pandangan. Mbah Jambrong, yang tahu kalau perewangannya gagal, dengan garangnya ia kemudian menyerang dengan segenap ilmunya. Kali ini ia memusatkan pikirannya untuk mengumpulkan semua ilmu kesaktiannya. Dan tak lupa, ia juga memanggil perewangannya yang lain untuk membantunya menyerang Basa Benih. Tubuh Mbah Jambrong tampak memerah dan mengeluarkan asap. Gumpalan-gumpalan asap hitam kini bermunculan, yang sebenarnya itu adalah sosok-sosok jin perewangannya yang mulai masuk menjadi satu dan melebur di tubuh Mbah Jambrong. Seperti ilmu memindah raga, tampak sosok Mbah Jambrong melesat menuju sasaran yang diinginkannya. Basa Benih yang masih berada di luar rumah masih berdiri tegak, dan ia sudah tahu dan merasakan ada sebuah kekuatan yang bergerak cepat menuju ke arahnya. Ia tahu kekuatan siapa yang tengah bergerak menuju ke arahnya. Dari kejauhan, tampak sebuah bayangan yang berwujud Mbah Jambrong sedang terbang dengan cepatnya mengarah ke arah Basa Benih. Dan sejurus kemudian, bayangan itu menyerang ke arah tubuh Basa Benih. Basa Benih yang sudah tahu akan serangan itu, segera membaca sesuatu, dan segera dengan cepat menyongsong serangan dari Mbah Jambrong. Dua kekuatan yang sama-sama kuatnya itu dan sama-sama hebatnya kini bertemu. Ledakan yang sangat keras terjadi, memecah kesunyian malam. Pohon-pohon di sekitar tempat mereka bertempur tampak bergerak terkena hempasan angin yang ditimbulkan ledakan energi itu. Tanah seperti bergetar. Mbah Jambrong kembali mengeluarkan ilmunya,
dan kembali menyerang ke arah Mbah Sabeni. Semua kekuatan kali ini ia kerahkan lagi dan dibantu oleh kekuatan-kekuatan jin perewangannya. Kali ini Mbah Jambrong menyerang dengan kekuatan penuh yang sangat besar. Sejurus kemudian, serangan itu pun melesat menggembur Mbah Sabeni. Terciptalah sebuah pertarungan supranatural antara kedua tokoh itu. Dua tokoh yang sama-sama sudah berumur, namun mereka di jalur yang berseberangan. Serangan demi serangan yang mereka lancarkan menimbulkan ledakan-ledakan yang teramat besar. Hingga semua berakhir ketika Mbah Sabeni membaca La haula wala quwwata illa billah. Seperti sebuah kekuatan yang sangat dahsyat muncul dan menghantam Mbah Jambrong dengan keratnya. Begitu juga Mbah Jambrong terpental hingga berdarah. Darah segar menyembur dari mulutnya, dan terkaparlah dia dengan nyawa yang melayang. Mbah Jambrong tewas seketika dengan luka yang amat parah di sekujur tubuhnya. Berakhirlah sudah kisah hidup Mbah Jambrong kali ini. Di tempat lain bersamaan dengan kejadian itu, Pak Cokro yang lagi menghisap rokok tiba-tiba terpental seperti dihantam benda yang sangat besar. Ia terpental menghantam dinding rumahnya. Seketika itu juga ia jatuh dengan luka kepala yang retak. Akibat luka itu, nyawanya tak tertolong lagi, dan tewaslah ia juga seketika itu. Mbah Sabeni kembali masuk ke dalam rumah dan berpesan kepada keluarga agar selalu menjaga sholatnya dan selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.